Setibanya di dapur, Kunyi mendapati sudah ada 3 mayat pelayan yang meninggal karena semua penyakit. Sepertinya penyakit menular. Yang lebih memprihatinkan ada seorang gadis kecil yang sekarang jadi yatim piatu gara-gara kejadian itu. Itu malaria, duga Kade. Semua mata sontak menatapnya tak mengerti. Kade menjelaskan bahwa cara menanggulangi penyakit ini adalah dengan cara memusnahkan nyamuk. Prik nyinyir, gampang sekali Kade ngomong. Bagaimana bisa mereka melakukan itu? Kita bisa, My Prik, jangan bilang kalau aku sombong. Kade memperhatikan keadaan sekitar dan mendapati ada banyak gentong air yang tidak ditutupi. Inilah sumber penyakitnya. Ini adalah tempat yang tepat untuk bersarangnya jentik-jentik nyamuk. Nyamuk suka sekali bertelur di air seperti ini. Kade lalu memerintahkan para pelayan untuk membuang semua sisa genangan air di semua gentong yang pecah dan mengomeli Prik karena dialah yang bertanggung jawab mengurusi air di dapur. Tapi dia malah tidak menutupi gentong air. Prik tidak terima. Tapi Kade bersikeras harus ditutup. Kalau perlu, air bisa dibuka, kalau tidak ya ditutup saja. Saat mereka kembali menghadap ke Kunying, Prik datang dengan wajah manyun bin cemberut lalu melapor bahwa Kade memerintahkan para pelayan untuk menutupi semua gentong air. Tapi bukannya mendapat dukungan nyonyanya, Prik malah diomeli Kunying gara-gara selama ini dia tidak pernah menutup gentong air. Kalau gentong airnya tidak ditutup, pasti tercemar debu dan kotoran. Jangan-jangan dia memasak kare pakai air kotor selama ini. Malam harinya dia diam-diam mengintip Pordet dan sontak terpesona melihat Pordet yang sedang sibuk membaca. Tapi dengan cepat dia mengomeli dirinya sendiri untuk fokus ke tujuan utamanya. Maka dia segera mendekati Pordet lalu menyodorkan sebuah kantong. Kunpi, ini duit untuk membeli jaring nyamuk untuk para pelayan. Kunpi, aku mendengarmu, tapi aku sudah tahu kalau kau pasti akan mencari cara dan cuma ada aku yang satu-satunya yang bisa kau paksa dan kau ancam untuk melakukan apapun keinginanmu. Betul sekali. Kade langsung menarik tangan Pordet lalu menyerahkan kantong uang itu padanya sambil merayunya dengan senyum manis sekali. Kunpi, kau sangat-sangat pintar dan manis. Pordet jadi semakin terpesona padanya dan terus menatapnya dengan intens sampai Kade jadi canggung dan buru-buru pamit balik ke kamarnya. Sekarang sudah larut malam, tidak baik kalau ada orang lihat. Kade mau pergi, tapi Pordet tiba-tiba mencekam tangannya seolah tak ingin berpisah. Takut dilihat orang, Kade berusaha menarik tangannya, tapi Pordet tiba-tiba mengembalikan kantong uang itu di tangannya. Aku akan membelinya dengan uangku sendiri, cepatlah masuk dan tidur, ujar Pordet. Tidak baik kalau ada orang yang melihatmu. Keesokan harinya, Kade mengeluarkan semua uangnya yang ada di kantong uangnya dan menyeru 2 pelayan untuk membagi-bagikan uang ini pada tiap-tiap pelayan sesuai harga jaring nyamuk. Harga jaring nyamuk 200 bia. Saat membagikannya, uangnya ternyata tidak cukup. Yang pun memberitahukan Kade. Dia langsung balik dan Kade pun berbalik ke arah lain dan mencium dada Pordet. Pordet memberitahu Kade bahwa ibunya memanggil Kade. Kunying ternyata memanggilnya untuk memberikan tambahan 2 baht pada Kade untuk membeli jaring-jaring nyamuk itu, dan Pordet mengisyaratkannya untuk menerima uang itu. Kade tentu saja senang mendengarnya dan berterima kasih pada Kunying. Terima kasih Bibi, walaupun aku melakukan sesuatu yang menyinggung Bibi, tapi sebenarnya aku sayang Bibi. Di sisi lain, Falcon mendatangi kediaman Kunlek dan disambut oleh Janwat dan ibunya. Wajahnya tampak cemas, dia berusaha mengorek informasi dari Janwat tentang alasannya dipanggil kemari. Tapi Janwat pura-pura tak tahu dan hanya menyuruh Falcon untuk menemui ayahnya saja sekarang. Tapi begitu dia masuk, Janwat mengaku ke ibunya bahwa kemarin dia diam-diam menguping percakapan antara ayahnya dan Luang Sorasuk. Waktu itu Luang Sorasuk memberitahu Kunlek bahwa Falcon berkomplot dengan para farang lainnya untuk melakukan korupsi terhadap perusahaan dagang mereka sendiri. Kunlek terang-terangan menginterogasi Falcon terkait kebenaran dari isi yang didengarnya dari Luang Sorasuk itu, bahwa kedua farang anak buahnya Falcon itu membeli barang dagangan dari istana, terutama emas dan permata yang jadi incaran banyak orang, atas persetujuan Falcon. Falcon membenarkannya, tapi dia mengklaim kalau kedua anak buahnya itu sudah mengikuti prosedur. Kunlek mempercayainya begitu saja dan mengaku kalau ia sudah bilang ke Luang Sorasuk bahwa Falcon pasti tidak terlibat. Ia sangat percaya kalau Falcon adalah orang yang jujur. Di satu sisi dia tampak merasa bersalah mendengar kepercayaan Kunlek, tapi di sisi lain dia tetap ambisius. Di sisi lain, Kade terburu-buru menemui ayah untuk melanjutkan percakapan mereka tentang Falcon yang sempat tertunda. Kade penasaran apakah Falcon itu jujur pada Kunlek atau tidak. Ayah mempercayai Falcon. Jawaban ayah itu membuat Kade jadi tambah bingung, jadi dia orang baik atau tidak? Siapa? Tanya Pordet yang mendadak muncul. Siapa? Kade pura-pura bodoh. Jangan bersikap seolah kau tidak tahu. Pura-pura tidak tahu? Tidak sama sekali, aku tidak pura-pura tidak tahu. Pordet tidak percaya.
Orang yang baik atau jahat tidak akan bisa ditutupi terlalu lama, maekar Kade. Podet langsung mendekati Kade, tapi tiba-tiba saja Kade mendengar ada suara tangisan entah dari mana. Tapi saat dia menanyakannya ke Podet, Podet malah berkata kalau tidak mendengar apapun. Wih, berarti tangisan gaib dong. Kade langsung sadar kalau itu suara tangisan Kara Kade dan buru-buru mundur menjauhi Podet. Dalam rapat di istana keesokan harinya, Raja Narai mengumumkan bahwa ia ingin membahas masalah pembangunan benteng Prakan. Falcon yang ditugaskan menyurvei lokasi menyarankan agar Raja membangun benteng itu. Dia bahkan sudah menggambar contoh blueprintnya. Raja melihat blueprint itu sekilas dan langsung suka. Beliau bahkan berjanji akan menaikkan posisi Falcon kalau dia berhasil menyelesaikan pembangunan benteng ini. Kemudian dua orang juga datang untuk membicarakan masalah pembangunan benteng itu. Mereka ragu karena pembangunan sebesar itu pastinya membutuhkan tenaga yang besar, budak yang banyak, waktu yang lama, peralatan yang bagus, dan lain sebagainya. Tapi Kunlek juga membela Falcon dan menegaskan bahwa Falcon itu orang yang berbakat dan pintar. Karena itulah Raja menyukainya. Sebelum pamit, kedua orang itu terlebih dulu memberikan sebuah hadiah berupa uang untuk Kunlek. Mereka berkata kalau uang itu sebagai penyemangat agar Kunlek menyatakan keberatannya pada Raja. Kunlek menerima hadiah mereka lalu menyuruh mereka pergi. Saat Janwat melihat ayahnya menerima uang itu, dia langsung cemas karena jika Raja sampai mengetahuinya, maka Kunlek pasti akan dituduh menerima suap. Kunlek santai saja, dengan atau tanpa uang itu, ia tetap akan berencana untuk naik banding pada Raja. Ibu juga berpikir aneh-aneh, uang itu kan tidak seberapa jumlahnya. Yang tidak mereka ketahui, Falcon sebenarnya ada di luar dan menguping pembicaraan mereka sedari tadi. Di rumah keluarga Podet mendadak ribut oleh para warga yang berbondong-bondong ke sana sambil berteriak-teriak meminta bantuan dan minta dipekerjakan jadi pelayan di sana. Ternyata mereka sudah mendengar kabar tentang Kade yang bagi-bagi uang pada para pelayan. Makanya sekarang mereka datang untuk menjual diri mereka sendiri untuk jadi pelayan di rumah ini, hanya demi mendapatkan jaring nyamuk gratis. Ayah menduga mereka ingin keluar dari kenyataan hidup dan menjadi pelayan di sini karena pelayan tidak perlu mencari makan. Makanan sudah tersedia. Sementara itu di rumah, Maria yang sekarang hamil besar tak sengaja menguping Falcon bicara dengan para rekannya tentang Kunlek. Para Farang itu menyarankan Falcon untuk membuat Kunlek kehilangan kekuasaannya. Hanya dengan cara itu mereka bisa menyingkirkan penghalang mereka itu. Keesokan harinya, saat Falcon baru pulang, para pelayan berjejer menyambutnya, terutama Kara yang tanpa jelas menyukai Falcon. Tapi senyumnya menghilang dengan cepat saat Maria tiba-tiba muncul menyambut suaminya. Malam harinya, Falcon melihat istrinya itu tampak gelisah. Maria mengaku kalau dia kangen dan ayah dan ibunya. Dia belum bertemu mereka lagi sejak dia menikah. Maria mengklaim kalau dia ingin meminta nasihat dari ibunya terkait kehamilannya. Falcon tanpa jelas tak ingin melepaskannya, tapi akhirnya dia memberi izin. Dia sendiri tak bisa ikut karena harus mengurus pembangunan bentengnya. Sementara itu, Kunlek mengutarakan keberatannya untuk membangun benteng karena pembangunan benteng Prakan itu tidak sesuai dengan adat mereka. Tapi Raja Narai malah marah-marah tidak terima dan menuduh Kunlek tidak mau memberikan uang untuk pembangunan benteng itu. Kunlek menyangkal bagaimanapun uang itu adalah uang Raja, jadi Raja bisa menggunakannya untuk apapun. Tapi menggunakannya untuk membangun benteng itu hanya akan sia-sia saja. Tapi Raja tak mempercayai alasannya, malah menuduh Kunlek menyayangkan uangnya. Raja juga menuduh Kunlek menerima suap. Kunlek menyangkalnya, dia tidak pernah menerima suap. Kesal, Raja langsung membubarkan semua orang kecuali Kunlek. Kade mendadak keluar dari kamar dan berniat mau lari, tapi kedua pelayan sontak menegurnya untuk tidak lari-lari. Ternyata Kade mau lari ke jamban di luar rumah. Tapi di tengah jalan dia malah dihadang Juang yang memberitahunya bahwa tamu seorang wanita Farang yang datang untuk menemui Kade. Waduh, Kade galau deh, bagaimana ini? Tak lama kemudian, Kade akhirnya duduk di ruang tamu di mana para pelayan sedang menatap Maria dengan penasaran. Kade memperkenalkan Maria sebagai Tongkip Ma pada Kuning. Saat mereka duduk di luar, Kade menatap perut buncit Maria dengan penasaran. Maria berkata kalau dia hamil 5 bulan sekarang. Kade setulus hati mengucap selamat untuknya, tapi sebenarnya ada urusan apa Maria datang kemari? Aku punya peringatan untukmu. Beberapa hari yang lalu aku mendengar suamiku bicara pada para partner bisnisnya. Mereka bicara tentang Okya Kosati Badi. Tapi aku tidak bisa mendengar mereka dengan jelas. Kurasa itu bukan sesuatu yang baik. Apakah bisa memperingatkan Kon Urkia atau tidak? Kade tercengang mendengarnya, menyadari saat-saat itu sudah semakin dekat, saat Kunlek akan dihukum cambuk sampai mati. Maria lalu pamit sekarang juga. Dia takut suaminya akan curiga kalau dia pergi terlalu lama. Gara-gara peringatan dari Maria itu, Kade langsung menunggu Podet di dok. Tapi Podet tak kunjung pulang dan membuat Kade jadi semakin gelisah.
Tapi kemudian Yam datang memberitahu Kade bahwa Podet tidak akan pulang dengan perahu. Ternyata Podet pulang naik kuda. Pin terburu-buru datang untuk memberitahunya bahwa Kade sudah menunggu kedatangannya di dok sedari tadi. Mendengar itu, Podet langsung bergegas ke dok untuk menemui Kade. Begitu Podet datang, Kade langsung melayaninya bak seorang istri yang baik, menuangkan teh dan menyajikan cemilan untuknya. Hari ini Mai Maria datang menemuiku dan mengatakan sesuatu yang penting. Aku mencemaskan Kunlek. Sementara itu di istana, Raja masih terus mengurung Kunlek di istana bahkan sampai petang tiba. Tapi Kunlek tetap teguh dengan pendiriannya bahwa ia tidak menerima suap. Raja kecewa mendengarnya, tapi Raja tampaknya sudah membuat keputusan dan menyuruh Kunlek untuk pulang malam ini juga. Sebuah perintah yang terkesan menyuruh Kunlek untuk pergi menemui keluarganya untuk yang terakhir kalinya. Tak lama kemudian, Ibu dan Janwat kaget melihat Kunlek pulang malam-malam begini, tapi Kunlek diam saja mencemaskan sesuatu. Keesokan harinya, Podet terburu-buru pamit mau pergi ke rumah Kunlek sambil memerintahkan Joy untuk pergi menjemput Kunban, sementara dia sendiri akan menjemput Rung. Kade antusias mau ikut, tapi Podet tegas menyuruhnya tinggal di rumah saja yang jelas saja langsung membuat Kade manyun. Cemas melihat Kade yang terus-menerus khawatir, Pin menasihati Kade bahwa apa yang akan terjadi pasti akan terjadi. Bukankah itu yang pernah Kade katakan dulu? Semua orang berkumpul di rumah keluarga Kunlek. Ibu dan Janwat menangis menceritakan Kunban tentang apa yang barusan terjadi. Mereka bahkan tidak memberitahu apapun sebelumnya dan langsung menangkap Kunlek begitu saja. Di rumah, Podet Rung memberitahukan hasil penyelidikannya. Raja bertanya 3 kali, tapi Kunlek menyangkal semua tuduhan itu dan mengklaim kalau ia tidak menerima suap. Tapi Raja tidak percaya. Lalu beberapa prajurit datang dari Lavo untuk menangkapnya dan ada perintah untuk mencambuknya sebanyak setengah yok. Semua pria kontan kaget dan cemas mendengarnya. Ada penasaran setengah yok itu berapa? 1 yok sama dengan 40 kali, ujar Podet. Kade syok mendengar sejarah itu benar-benar terjadi. Kunlek dipulangkan dalam keadaan sekujur punggungnya melepuh. Bahkan saat Janwar mencoba mengobati lukanya, ia tampak begitu menderita. Tapi biarpun begitu, saat Kunban datang dan curiga kalau ini adalah perbuatan Falcon, Kunlek masih saja membela Falcon dan menyalahkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Podet sekeluarga berkumpul. Mereka semua berdiam diri dengan cemas menunggu ayah yang tampak sibuk menulis. Sepertinya ayah sedang meramal. Saat ia selesai, ia memberitahu semua orang bahwa Kunlek telah menemui takdirnya. Ia tidak akan selamat, ujar ayah, dan kontan membuat semua orang prihatin akan nasib Kunlek. 2 hari kemudian, para pejabat berkumpul di kediaman Kunlek dan menyaksikan sendiri betapa menderitanya Kunlek yang tengah berjuang antara hidup dan mati. Kematian Kunlek membuat para farang rekannya Falcon senang. Rencana mereka berhasil, tapi Falcon justru menangis. Dia sebenarnya tak ingin Kunlek mati. Saat Falcon ke kediaman Kunlek setelah pemakamannya, Janwar menyampaikan pesan terakhir Kunlek padanya, bahwa almarhum ingin Falcon mengabdikan dirinya untuk melayaninya Raja. Kunlek percaya kemampuan Falcon dan ia yakin kalau Falcon akan semakin sukses. Kata-kata itu kontan membuat Falcon berlinang air mata. Saat Luang Sorasuk menemui Podet dan Rung tak lama kemudian, dia memberitahu mereka bahwa ayahnya ingin mereka menemukan cara untuk menghancurkan si Falcon itu dengan segala cara. Di sisi lain, Kara melihat Maria keluar rumah, maka dia langsung memanfaatkan saat itu untuk menemui Falcon dan melapor tentang Maria yang waktu itu pergi ke rumah Podet dan memberi informasi pada Kara. Falcon sontak marah karenanya dan dengan angkuhnya mengingatkan Maria bahwa suatu hari dia akan menjadi orang besar dan berkuasa di negara ini. Dia baru saja naik jabatan dan dia tidak akan berhenti sampai di sini. Falcon bersumpah dia akan mendapatkan jabatan tertinggi di istana. Lihat saja nanti siapa di antara dia dan pria yang Maria cintai itu yang akan menjadi orang lebih berkuasa. Malas meladeninya, Maria langsung pergi mengajukannya dengan alasan mau memasak. Begitu petang tiba, Kade penasaran mengintip Podet yang tampak sedang mondar-mandir dengan gelisah seperti sedang menunggu sesuatu. Ayah tiba di rumah tepat saat Podet dan Joy sudah bersiap keluar untuk melakukan entah apapun rencana mereka malam ini. Ayah sudah mengetahui rencana mereka itu dan mendoakan Podet selamat. Podet pun pergi dan membuat Kade jadi semakin penasaran. Kade diam-diam mau keluar tapi malah dilihat Prik. Prik menyuruh Kade untuk tidak keluar rumah. Kade ngotot mau keluar tapi Prik tidak mengizinkannya dan jadilah mereka berdua otot-ototan. Kesal, Kade terpaksa berjalan kembali ke kamarnya. Podet tiba di tempat tujuannya dan langsung bercicit cuit sebagai tanda memanggil Rung. Rung sendiri sudah menunggu di sana dan langsung membalas cuitan Podet. Mereka lalu mengendap-endap ke gedung perusahaan dagang Hindia Timur Britania itu dan bertemu Luang Sorasuk di sana. Tepat saat itu juga mereka melihat seorang farang keluar dan langsung membentak-bentak para budak lokal untuk kerja. Dia bahkan dengan kejamnya menghajar mereka hanya karena mereka lambat.
Mereka pun mulai beraksi menjalankan rencana mereka. Mereka membakar pondok itu. Mereka bertiga dengan mudahnya mengalahkan orang-orang itu. Bahkan si Farang pun bukan tandingan mereka. Mereka langsung kabur ke dermaga setelah membunuh orang-orang itu sambil tersenyum puas. Mereka pun pulang. Pordet dan Rung naik perahu yang sama sambil nyanyi-nyanyi dengan riang. Tapi begitu Pordet tiba di rumah, dia malah dikejutkan oleh Kade yang mendadak muncul menghadang langkahnya. "Kenapa kau belum tidur? Apa yang kau lakukan di sini?" Menunggu Pordet pastinya, dia langsung mengelilingi Pordet dengan curiga lalu mendekat untuk mengendus bau Pordet dan langsung kaget. Ini kan bau. Pordet sangat kesal mengemeli sikap Kade yang suka ikut campur. "Balik ke kamar sana." Baiklah, melihat Pordet pulang dengan selamat saja, Kade sudah senang. Dia sudah cemas saja takut terjadi sesuatu pada Pordet. Paman dan bibi pasti akan sangat sedih kalau itu sampai terjadi. Kalau begitu, dia mau tidur saja. Tapi pengakuannya itu sontak membuat Pordet menghalangi langkahnya. Pordet cuma menatapnya tak mengerti. Kade meyakinkan kalau suatu hari dia pasti akan mengerti. Pordet tidak boleh melepaskannya dari lingkaran mereka. Pordet tersenyum mendengarnya. Malu menghadapi tatapan intens Pordet, Kade pun bergegas balik ke kamarnya. Kade lalu menulis di jurnalnya bahwa sekarang ini Kunlek sudah meninggal selama 2 bulan dan orang yang paling mencurigakan yang terlibat dalam kematiannya adalah Falcon. Dia penasaran apakah sejarah itu benar. Tapi bagaimana dia bisa mengetahui kebenarannya? Begitu Rung mendatangi rumah Pordet lagi, Kade langsung to the point tanya apakah para Farang itu benar-benar melibatkan Falcon. Ron membenarkan. "Sesuai apa yang kalian pikirkan, sifat manusia yang cuma ingin menyelamatkan diri sendiri tidak akan berubah bahkan 100 tahun ke depan," komentar Kade. "Kau bilang apa?" heran Rung. "Memangnya aku bilang apa? Aku membicarakan tentang sifat alami manusia. Sifat alami manusia tidak akan berubah bahkan sekalipun dunia ini hancur." "Mai, engkau sangat aneh." "Aku suka," ujar Rung yang kontan membuat Kade tersipu malu. Pordet pulang saat itu dan kecemburuan di raut wajahnya tampak begitu nyata terlihat gara-gara melihat mereka berduaan. Dia bahkan langsung berjalan melewati mereka begitu saja tanpa mempedulikan Kade yang sebenarnya ingin ngomong. Ada apa sih dengannya? Heran Kade. Rung memutuskan untuk pamit sekarang juga. Saat Kade hendak masuk, tiba-tiba dia mendengar para pelayan sedang menggosipkannya. Buong berkomentar kalau Kade sekarang sudah sangat berubah. Dia sekarang sangat baik dan cantik. Juang juga setuju dengannya. Kade hampir saja senang, tapi Prik mendadak muncul dan berkata kalau dia tidak percaya dengan perubahan sifat Kade. Dia yakin kalau Kade bersikap baik hanya untuk menutupi sifat jahatnya yang dulu. Kade sedih mendengar ucapan Prik itu. Saat dia hendak masuk ke kamar dan tak lama kemudian, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan gaib lagi disertai dengan hembusan angin kencang. Kade bingung kenapa Kade menangis, bukankah dia sudah mempersembahkan banyak derma untuk Kade? Kade menangis karena Kade akan menikah dengan Pordet, padahal dia sangat mencintai Pordet, dia sangat merindukan Pordet. Dia ingin kembali kepada Pordet. Kade bingung harus bagaimana, tapi tiba-tiba saja suara Kade tak terdengar lagi dan Pordet muncul di sana. Pordet semakin mendekatinya, tapi tiba-tiba saja di tempat lilin terdekat mendadak terjatuh tanpa sebab. Kade buru-buru meletakkannya kembali ke meja lalu pergi menghindari Pordet. Termenung memikirkan tangisan Kade tadi, Kade berjanji bahwa dia tidak akan menyakiti Kade. Pordet penasaran apa yang Kade pikirkan, apakah Kade memikirkan Rung. Kade berbohong mengatakan ia memikirkan Rung. Pordet pun patah hati mendengarnya. Rung baru tiba di rumah Janwa dan melihat para prajurit istana masih mondar-mandir menyita berbagai harta benda keluarga mereka. Janwa dan ibunya sendiri tengah membagi-bagikan uang pesangon pada para pelayan mereka. Janwar menjelaskan pada para pelayan bahwa mereka sekarang sudah tidak sanggup lagi menggaji mereka karena semua harta benda mereka harus dikembalikan pada raja. Saat itulah Janwar akhirnya melihat kedatangan Rung. "Maing, kulihat kau sangat kuat, aku sangat kagum kau bisa melewati duka ini." "Kau baik sekali," Janwar berterima kasih. Rung sungguh-sungguh ingin membantunya, karena itulah dia berharap Janwar mau mengatakan apapun kesulitan yang dia miliki. Sementara itu, Maria sedang menyusui bayinya saat Falcon datang sambil berteriak-teriak. Maria mengingatkannya untuk tidak marah di sini karena bayi mereka sedang tidur, tapi Falcon masa bodoh, dia kan pemilik rumah ini. Tapi saat Falcon hendak berbalik pergi, Maria tiba-tiba melabraknya dan menuduhnya sebagai penyebab kematian Kunlek. Falcon tidak terima tuduhannya, kalau istrinya sendiri menuduhnya, maka semua orang di negeri ini pasti akan menuduhnya juga. "Kau jauh lebih licik daripada yang kukira, bahkan orang yang berjasa memberimu pekerjaan, mempercayaimu, mempromosikanmu, dan menyemangatimu dalam segala hal, kau tega menghabisi nyawanya. Kalau istri dan anakmu menghalangi keberuntunganmu, kau pasti akan mengambil nyawa kami." Cukup, Falcon ngotot membela diri dan menyangkal dirinya sebagai penyebab kematian Kunlek.
Tapi tentu saja Maria tak percaya dan langsung membawa putra mereka pergi. Perwakilan perusahaan dagang Hindia Timur Britania ngotot minta bertemu Raja Narai besok. Falcon santai saja mengiyakannya. Tapi saat dia menghadap raja, dia mengklaim kalau para perwakilan perusahaan itu minta bertemu raja cuma untuk membahas masalah tidak penting. Raja mempercayai omongannya begitu saja dan memutuskan menolak bertemu. Pihak perwakilan perusahaan itu jelas sangat marah saat Falcon mengabarkan penolakan raja. Perwakilan itu marah sekali pada Falcon lalu pergi. Dan sontak kesal mendengar informasi itu dari si mata-matanya. Sementara itu Kade menemui ayah, dia mengungkapkan kerinduannya akan kampung halamannya. Ayah memberitahu bahwa Kade harus hidup untuk masa depan sekarang. Melanjutkan percakapan mereka yang tadi, ayah memberitahu Kade tentang berbagai barang dagangan lainnya yang mereka perjualbelikan di Ayutthaya. Selain kulit binatang, mereka juga menjual ikan pari, gaharu, gading gajah, dan gajah. Kade syok mendengarnya, gajah hidup. Sementara itu di istana, Prapetraca mengkonfirmasi Raja Narai karena dia yakin kalau raja akan mengangkat Falcon menggantikan posisi Kunlek sebagai perbendaharaan kerajaan dan penasehat utama raja. Raja mengaku kalau dia memang berniat menunjuk Falcon, tapi Falcon menolak karena itulah raja akan menunjuk orang lain yaitu Orkya Prasadit. Kalau Paduka menunjuk Orkya Prasadit, maka si Farang itu bisa melakukan perdagangan sesuka hatinya, dia bisa menipu siapapun yang dia mau. Apa Paduka tidak tahu seberapa besar kekayaannya? Bukankah kau sendiri kaya raya? Sakit hati dan tidak bisa berkutik lagi, Petraca langsung beranjak pergi dari sana tepat saat Falcon datang. Falcon memberinya salam hormat, tapi Petraca tidak suka dengan tatapan Falcon dan langsung memperingatkan Falcon untuk sadar posisinya. Falcon sinis, jabatan mereka sebagai opera itu setara. Kau pikir kau kesayangan raja, hati-hati dengan bayangan di atas kepalamu. Hati-hatilah dengan dirimu sendiri, geram Petraca. Tapi Falcon sama sekali tak gentar dengan ancamannya itu. Selesai bicara dengan ayah, Kade akhirnya punya kesempatan untuk mendekati ketiga pria itu dan langsung to the point berkata, "Tuan-tuan, aku mau pergi ke kuil, apa kalian bisa mengantarku?" Brak. Pordet sontak membanting gelasnya, Rung dan Luang Sorasu pun sontak mengalihkan tatapan mereka dari Kade. Kemanapun kau pergi, hanya orang dari rumah ini yang boleh mengantarmu. Kenapa kau malah meminta orang lain untuk mengantarkanmu? Omel Pordet. Kunpi mau mengantarkanku, terima kasih. Saat Rung pamit, Kade ngotot mau mengantarkannya sampai depan. Kade meminta Rung untuk mengingat bahwa mereka berdua pernah bertemu sudah lama sekali, tapi Rung bingung dan tidak ingat apa-apa. Pordet melihat hal itu dari kejauhan dan langsung cemburu berat. Saking emosinya, dia malah melampiaskan amarahnya pada Joy yang tidak salah apa-apa. Cuma karena Joy tak segera menjawab panggilannya. Pordet sontak ngamuk-ngamuk memarahinya, bahkan menyuruh Joy untuk enyah dari hadapannya dan hampir saja menendangnya. Tak tahan lagi, Pordet langsung mendatangi ibunya lalu meminta Kunying untuk mengadakan suatu upacara untuknya. Tolong ibu adakan upacara pernikahan untukku, aku ingin segera menikah. Kunying pun syok dan bahkan sebelum Kunying sempat mengucap apapun, Pordet langsung pergi seolah apa yang dia sampaikan itu sudah final dan tidak mau berterima bantahan. Saat Kade masuk tak lama kemudian, dia malah mendapati Pordet lagi menatapnya sambil mesem-mesem gaje. Bingung, dia berniat menghindar, tapi Pordet tiba-tiba memanggilnya dan dengan senang hati memberitahunya bahwa rumah ini akan mengadakan upacara besar. Dia sengaja tidak memberitahu upacara apa itu dan hanya menyuruh Kade untuk mempersiapkan dirinya. Itu adalah hari terpenting bagiku dan bagimu juga. Tentu saja. Senyum Pordet sontak mengembang lebar mendengarnya. Sebelum kemudian dia menyadari tatapan Joy dan langsung cepat-cepat balik ke mode juteknya. Saat Kade balik, dia baru ngeh kalau dia masih belum tahu upacara besar apa yang akan diadakan di rumah ini. Apa Pin dan Yam tahu seberapa besar acaranya? Yam yang akhirnya memberitahunya bahwa upacara ini adalah upacara pernikahan. Kade shock. Ternyata saat itu benar-benar akan tiba. Memikirkan ke arah Kade, dia cepat-cepat mengusir kedua pelayan dengan alasan minta dibuatkan cemilan. Begitu sendirian, dia langsung mencari keberadaan Karakade di cermin dan di sanalah dia menemukan Karakade menangis sedih. Tak enak padanya, Kade meyakinkan Karakade untuk tidak cemas. Kade janji akan menepati janjinya. Kade jadi tidak bisa tidur karena masalah ini, tapi bagaimanapun perasaannya pada Pordet, Kade tetap bertekad untuk menepati janjinya pada Karakade. Pada saat yang bersamaan, Pordet mengeluarkan aksesoris bajunya Kade yang rusak yang selama ini cuma disimpannya. Tapi sekarang akhirnya dia mulai memperbaiki aksesoris itu. Selama beberapa hari berikutnya, Kade terus-menerus melakukan ritual dharma dan mempersembahkan semuanya untuk Karakade. Tapi terlepas dari semua dharma yang dipersembahkan Kade untuk Karakade, Kade masih saja mendengar suara tangisan gaib itu lagi.
Saat Rung berkunjung ke rumah Janwat lagi, dengan manisnya dia bertanya apakah dia boleh meringankan kesedihan Janwat. Katakan saja apa yang harus dia lakukan. Janwat tersentuh mendengarnya. Tapi ibunya Janwat tak senang melihat kedekatan mereka dan terang-terangan mengutarakan hal itu pada Janwat. Rung kurang pantas bagi putri seorang penasihat raja seperti Janwat. Rung itu cuma putra seorang Okpra, penjaga pelabuhan, sedangkan Janwat lebih pantas bersanding dengan putra seorang Okya. Sekarang mereka sudah tidak punya harta dan jabatan. Maya Janwat menghibur ibunya, ini adalah karma mereka. Hari itu, Kunban mendatangi rumah Pordet, sepertinya mereka akan membahas masalah penting karena Kade juga dipanggil. Begitu Kade datang, Kunban to the point memberitahu Kade bahwa mereka semua sudah setuju untuk segera menikahkan Kade. Kade agak bingung dengan peran Kunban di sini, kenapa ia bisa terlibat. Kunban menjelaskan bahwa ia adalah saudara jauh ayahnya Karakade. Dan berhubung Kade sudah tidak punya sanak keluarga lagi, maka Kunban Lai akan mewakili keluarga Kade dalam pernikahan mereka nanti. Kemudian Kade kembali ke kamarnya dengan galau, apalagi saat dia membuka pintunya, Karakade mendadak muncul di hadapannya dan langsung menuduhnya tidak menepati janji. Kade sontak panik menutup pintu. Kade mendadak muncul di cermin dan menatapnya dengan penuh kebencian. Kade meyakinkan Karakade untuk mempercayainya, tapi Karakade ngotot menolak mempercayainya. Pordet datang saat itu. Karakade pun sontak menghilang dari cermin. Apa sebenarnya keraguanmu terhadapku? Tuntut Pordet. Kade panik dan berusaha mengusirnya, tapi Pordet malah semakin mendekat untuk menuntut jawaban. Dia bahkan langsung mencekram kedua bahu Kade yang kontan membuat Kade makin panik karena tak enak hati pada Karakade. Dia terus berusaha mengusir Pordet, tapi Pordet malah semakin menariknya mendekat. Apapun yang kau pikirkan, kau tidak bisa lari dariku, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kade tak tahu harus bagaimana, dan Karakade hanya bisa bersedih menyaksikan semua itu tak jauh dari sana. Aku tidak akan pernah mematahkan janjiku, tegas Pordet sebelum akhirnya dia keluar. Karakade muncul di belakangnya dan Kade sontak memeluknya erat. Jangan pergi, kumohon dengarkan aku dulu. Aku akan menepati janjiku, jangan khawatir Karakade. Akan kulakukan apapun untuk membuat arwahmu bahagia. Aku akan berdoa dan melakukan dharma untukmu. Dan aku tidak akan menikah dengan Kumpi agar Kumpi akan selalu menjadi milikmu. Kebencian di wajah Karakade kontan berubah menjadi tangis penuh haru. Tapi dia tidak mengatakan apapun dan langsung menghilang begitu saja, dan itu membuat Kade jadi semakin sedih.